Selanjutnya Bang Aziz Januar, kami mohonkan kepada Bang Aziz untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan guru, Mas Ahmad Husinuddin dan guru-guru serta senior-senior saya yang terhormat. Saya di sini sangat terhormat bisa menyampaikan satu dua patah kata. Yang pertama saya hanya menyampaikan tadi mengutip, sebenarnya saya hanya melengkapi. Semua sudah selesai tadi oleh para senior-senior saya. Bahwa terkait legacy tadi saya mau singgung sedikit bahwa di sebuah negara demokratis terkait dengan legacy ini, jika seorang presiden sudah berani terang-terangan ya menyalahgunakan kekuasaan, maka jelas dia sudah memahami cara main yang efektif di labirin politik. Dia tahu cara memanfaatkan dan menaklukkan lawan-lawan politik yang tadi bahasanya Sandra, tahu cara menyiasati celah hukum, tahu cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan di masyarakat, bansos dan sebagainya, tahu terus cara meredam kemarahan masyarakat yang meluas secara masif, bagaimana kriminalisasi bisa diredam seperti itu, dan terakhir tahu cara menggunakan media secara efektif. Nah, menurut saya ini harus juga tidak bisa kita lanjutkan ke depannya karena kita mesti konsisten. Yang pertama, saya mengingatkan kepada halayak sekalian dan juga teman-teman di sini semua para senior serta diri saya sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita ini apa? Pemerintahnya ini mau apa? Otoriter atau demokratis? Konsistensi inilah yang sulit. Permasalahan yang timbul baik dari kita, kemudian dari masyarakat, negara. Ini salah satunya adalah karena tidak konsisten. Kita sangat tidak konsisten. Kita bilang demokrasi. Karena pemerintah demokrasi yang benar ya, itu pemerintah demokrasi yang sesungguhnya itu yang bukan menjadikan demokrasi sebagai kedok aja, itu memandang kritik dan demokrasi itu sebagai partisipasi publik dalam mengawal terwujudnya kebijakan pro rakyat. Sebaliknya, rezim yang otoriter tapi kedoknya demokrasi itu melihat kritik dan demonstrasi itu sebagai musuh. Sebagai musuh kemudian yang harus diberantas, diperangi sehingga seluruh instrumen keamanan, hukum, bahkan intelijen itu dikerahkan untuk menghabisi rakyat sendiri. Ini menurut saya hal yang sangat ironis dan tidak boleh terjadi di ke depan lagi, dan ini jadi koreksi kita semua juga. Kemudian keberadaan kanal-kanal demokrasi yang nyata itu adalah satu syarat mutlak terwujudnya keadilan yang hakiki di negara yang mengaku demokrasi. Kecuali kita sudah state bahwa oke, kita tutup demokrasi, kita negara otoriter. Ya sudah. Gitu. Artinya konsistensi itulah yang menurut saya yang sangat penting, yang jadi PR kita semua. Nggak konsisten, bilang pro kepada rakyat, tapi ternyata tidak. Itu nggak konsisten gitu loh. Dari hal yang terkecil aja udah nggak konsisten, maka kita harus ingatkan itu terus. Kemudian juga jangan lupa juga bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita mengingatkan, kemudian jangan lupa teman-teman juga, saudara-saudara saya senior, kita di sini juga mengingatkan para ulama, para aktivis, para habaib, kiai, tokoh-tokoh agama, bahwa harta yang, ini saya mengutip kata ulama, saya baca namanya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang beliau saat ini mendekam di penjara di Saudi karena kritis, karena memang beliau watawasau bil haq watawasau bisob. Beliau mengatakan bahwa harta yang didapat dari seorang alim atau ulama karena diam terhadap kebenaran atau karena menyuarakan kebatilan, dosanya jauh lebih besar dibandingkan riba dan judi. Kenapa? Karena riba dan judi mengejar dunia dengan dunia, ya begitu. Dan kalau tadi yang pertama, alim yang tadi yang menolak kebenaran tadi, yang mengabaikan, itu mengejar dunia dengan agama. Itu kata beliau. Nah, maksud saya kita mengingatkan, justru kita di sini bukan cuma mengingatkan pemerintahan rezim ini, tapi kita mengingatkan teman-teman kita semua untuk konsisten. Seperti Pak Edi Mulyadi, Ustadz Edi Mali luar biasa kan, nggak kapok-kapok gitu kan. Maksud saya ini yang patut kita contoh. Di sini yang paling berpengalaman beliau sepertinya gitu. Jadi menurut saya menyadur kepada beliau aja gitu. Nah, kemudian terakhir saya mau sampaikan bahwa beberapa kitab saya baca, saya bukan ahli agama, tapi saya suka baca itu. Ad-Daudi, Imam Nawawi, kemudian Muhammad Nuh di kitab Afatun al-Tariq. Dalam menghadapi penguasa yang jahat, itu kalau baik kita dukung. Dalam menghadapi penguasa, kalau baik kita dukung. Tapi kalau jahat, yang pertama kita lengserkan. Kalau mampu dan tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua bersabar, dengan tetap ingkar dengan lisan dan hati.
Jadi nggak ada tuh opsi muji, jadi jongosnya, penjilat, nggak ada. Gitu. Jadi saya mengingatkan para ulama, habaib, saya di sini al-fakir, cuma saya mengingatkan karena kita saling mengingatkan, tugas kita memang seperti itu. Karena memang kami di sini diajarkan bahwa kebenaran itu tidak akan hinggap kepada orang-orang yang mendiamkannya. Jadi kalau kita tahu itu benar, kita harus sampaikan, kita laksanakan dengan konsisten. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.